Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Caroline Dwi Zara, kelas 2 Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan membahas pro dan kontra cuti melahirkan selama 6 bulan. Pada bulan Juni lalu, rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak RUU KIA diperkenalkan oleh DPR RI dari berbagai pasal dan ayat yang difokuskan untuk membangun kesejahteraan ibu dan anak serta ketahanan keluarga. Ada satu yang berhasil menarik perhatian, poin mengenai perpanjangan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan. Ya, dalam pasal 4 ayat 2 huruf A disebutkan bahwa karyawan perempuan berhak mengambil cuti 6 bulan dengan gaji dibayarkan penuh selama 3 bulan pertama dan 75% pada 3 bulan selanjutnya. Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 huruf A, cuti pendampingan untuk suami juga diberikan dengan waktu maksimal 40 hari. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemberian cuti melahirkan 6 bulan diharapkan mampu menurunkan tingkat stunting pada anak serta memberikan waktu bagi ibu untuk bonding dengan anaknya. Harapannya kualitas sumber daya manusia SDM Indonesia di masa depan akan unggul. Supaya kitanya sehat, bayinya juga sehat. Ini penting juga supaya Indonesia ke depan anak-anaknya itu anak-anak yang sehat dan bergizi, dan tentu saja bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, kata Puan dalam keterangan tertulis pada Parlementaria Juni lalu. Nah, aturan-aturan yang tercantum dalam rancangan undang-undang ini tentu mengundang pendapat yang berbeda dari para perempuan. Ada perempuan yang sangat setuju karena ini membuka kesempatan untuk memberikan ASI eksekutif secara langsung. Ada juga perempuan yang kurang setuju karena kekhawatiran akan meluasnya diskriminasi gender di bidang kesempatan kerja. Lebih lengkapnya seperti apa pendapat mereka mengenai poin cuti melahirkan 6 bulan dalam RUU KIA ini? Simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama ada Melati. Kesejahteraan ibu dan anak sudah menjadi hak mereka. Melati adalah seorang mahasiswi pasca sarjana di salah satu universitas negeri di Jakarta. Ia belum menikah dan memiliki anak, tetapi berencana untuk menjadi perempuan karir dan berkeluarga di waktu yang datang. Bagaimana pendapat mengenai cuti melahirkan 6 bulan? Dengan adanya RUU KIA ini, menurut saya itu dibuat melihat bagaimana pentingnya membangun kesejahteraan pada ibu dan anak. Kesejahteraan ibu dan anak sudah menjadi hak mereka. Anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat. Ibu mendapatkan jaminan kesehatan. Pro dan kontraknya. Saya sebagai seorang perempuan yang nantinya akan berkarir dan ingin berkeluarga di masa depan memandang bahwa sejak dalam kandungan saja anak itu memang sudah seharusnya diperhatikan dan mendapatkan haknya. Dan seorang ibu sudah harus mempersiapkan apa-apa yang harus menjadi hak bagi anaknya sejak dalam kandungan. Kontraknya mungkin ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Bisa saja perusahaan menjadi lebih memilih dalam merekrut calon karyawan perempuan. Kemudian rekan kerja ibu yang cuti itu bisa saja akan dapat tanggung jawab lebih akibatnya. Mungkin untuk pekerja laki-laki yang beristri, kenapa enggak diadain juga cuti buat mereka? Karena yang bertanggung jawab urus anak itu bukan cuma istri. Secara keseluruhan mungkin RUU ini bisa direvisi lagi ya. Mungkin beberapa poin ada yang perlu diperbaiki, bisa diambil tanggapan masyarakat, dibuat konferensi atau diskusi bersama para pekerja perempuan dan laki-laki dari pihak perusahaan juga. Yang kedua ada Ratna. Mungkin work from home WFH bisa menjadi solusi. Ratna adalah seorang pengusaha dengan jabatan sebagai direktur perusahaan furnitur yang berlokasi di Cirebon. Ratna sudah menikah dan memiliki 2 anak, pernah cuti melahirkan selama 3 bulan, sebanyak 2 kali. Namun di masa cutinya ia tetap fleksibel dan tetap catch up dengan pekerjaan.
Bagaimana pendapat mengenai cuti melahirkan 6 bulan? Pendapat saya sebagai seorang perempuan ya wow, angin lega karena memang yang kita tahu perempuan habis melahirkan itu butuh penyesuaian ekstra juga. Banyak penyesuaiannya, tapi untuk dari kami pengusaha untuk cuti yang tadinya 3 bulan menjadi 6 bulan itu cost ekstra buat kita. Pro dan kontranya adalah kelebihannya cuti 6 bulan itu pasti berangkat dari kondisi sekarang. Kualitas kesehatan anak-anak, bonding anak dengan orang tuanya sekarang rendah. Mungkin cuti 6 bulan jadi solusinya. Mungkin ibu-ibu yang cutinya lebih lama, kerjanya akan lebih fokus nantinya. Untuk kontranya yang jelas ada yang harus pegang tanggung jawab si ibunya, karena dia cuti dan tidak bisa dialih tugaskan ke anak buahnya karena cutinya lama. Jadi kalau misalkan dibayar full begitu juga, jadi sungguh berat ya, karena kita perusahaan harus bayar orang lagi. Kemudian sebenarnya perusahaan paham kebutuhan karyawan yang difasilitasinya nantinya akan berdampak pada kinerja yang lebih maksimal. Hanya tidak semua pribadi punya loyalitas dan integrasi yang sama. Ada karyawan yang sudah lewat jam kantor meskipun 5 menit tidak mau balas WhatsApp atau telepon. Nah, dengan adanya aturan ini nantinya menjadi seklet gitu ya. Kalau cuti sampai 6 bulan, kemungkinan orang-orang yang merasa gue lagi cuti ini jadi penutup dan tidak mau bekerja. Mungkin work from home WFH bisa menjadi solusi. Jadi si karyawan yang cuti ini tidak lepas sama sekali dengan tentang update perusahaannya. Kalau mereka bisa bekerja sambil di rumah, mungkin keduanya bisa difasilitasi anak. Berikut pembahasan pro dan kontra cuti melahirkan selama 6 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.